ya untuk hukum transportasi ya. Jadi eh, kita Zoom terus saja gitu ya. Jadi untuk tatap muka mungkin di semester ini karena hanya 4 kali tidak Ibu tiadakan ya untuk tatap muka kita buat Zoom meeting saja ya. Jadi adik-adik sekalian nggak perlu ke kampus karena akan Ibu online kan saja ya. Karena memang untuk tatap muka kita cuma 4 kali, selebihnya nanti Zoom lagi gitu. Jadi ya udahlah Ibu Zoom-kan aja semua gitu. Nah, karena kehadiran kita ini kurang dikarenakan waktu itu kan Idul Fitri ya, Lebaran. Jadi ada 3 kali kita tidak hadir, 2 kali online dan 1 kali minggu lalu tatap muka maka Ibu ambil untuk kita 1 minggu ini kita lakukan 2 kali Zoom dan minggu depan itu kita buat juga 2 kali Zoom ya untuk mengejar ketertinggalan apa kita kelas kita ya. Jadi untuk 2 minggu ini kita akan melakukan eh, 2 kali Zoom. Tapi mungkin tuh hari ini 1 kali Zoom dulu ya. Karena Ibu agak lelah ini, lagi puasa Ibu ya. Jadi hari ini 1 kali Zoom aja mungkin kita buat nanti hari Sabtu. Karena Ibu ada kelas juga hari Sabtu, hari Kamis. Nanti ada 2 kali Zoom dengan kelas lain, di kalian 1 kali Zoom ya. Jadi hari ini satu Zoom, nanti kita masuk lagi di hari Kamis. Hari Kamis kira-kira kalian bisa jam berapa? Bisa jam-jam segini, setengah 5. Untuk hari Kamis, bisa kira-kira setengah 5. Udah lah, bisa aja lah ya. Oke, karena kan setengah 5 udah nggak ada kelas nih itu kan, Kamis kan. Jadi kita buat Zoom sekali lagi itu di hari Kamis. Hari ini ya mungkin sekali aja ya, karena Ibu agak-agak lelah juga ini. Tadi sudah banyak melakukan beberapa kali Zoom dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk hukum transportasi mungkin Ibu buat 1 kali Zoom aja untuk hari ini ya. Nanti kita akan Zoom lagi di hari hari Kamis ya. Bentar ya. Jadi untuk hukum transportasi sudah banyak beberapa hal ya yang waktu itu sudah Ibu jelaskan mengenai definisi ruang lingkup ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang dasar hukum udah belum ya? Udah ya? Undang-undang lalu lintas waktu itu ya, Bu buat ya. Bentar ya. Jadi mungkin hari ini kita akan bahas tentang undang-undang lalu lintas ya. Kenapa undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009? Karena ini merupakan salah satu payung hukum ya untuk hukum transportasi ya. Undang-undang 2022 tahun 2009 ya. Nah, jadi di dalam undang-undang lalu lintas ini ya ada beberapa ketentuan ya. Jadi kalau kalian pernah celaka lantas ya, tempat kecelakaan lalu lintas, itu yang mereka pakai adalah undang-undang ini ya. Kalau ada yang pernah tabrakan ya atau menemani orang yang menjadi korban atau menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas ya. Jadi yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang tentang lalu lintas. Kenapa ini yang dipakai? Karena memang ini adalah aturan yang digunakan apabila terjadi ya hal-hal yang memang
menyebabkan terjadinya kecelakaan kah atau mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian, ya, kematian di dalam perjalanan. Ya. Jadi undang-undang lalu lintas ini memuat beberapa pengertian. Ya. Jadi kalau kita lihat, boleh kalian searching ya Undang-Undang 22 2009 ini di handphone masing-masing ya. Bisa dilihat untuk ketentuan awal ya pasal-pasal pertama atau ketentuan umumnya ini bersinggungan dengan definisi-definisi ya. Jadi kalau kalian lihat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini lebih kepada definisi ya. Definisi apa saja? Ada dia tentang definisi apa itu lalu lintas ya kan. Kemudian definisi apa itu angkutan. Definisi apa itu simpul, apa itu kendaraan, kemudian juga definisi terkait dengan rambu lalu lintas, ya, kemudian marka jalan, alat pemberi isyarat, ya, pengemudi, kecelakaan lalu lintas, penumpang, ya, pengguna jalan, dan banyak lainnya ya siswa penyidik pemerintah. Jadi bab bab awal atau bab pertama dengan pasal 1 itu terdiri dari 40 ayat ya. Dia itu adalah definisi. Nah, kemudian pada pasal selanjutnya ya, itu ada asas dan tujuan. Jadi asas dan tujuan lalu lintas itu apa? Banyak ya. Ada dia asas transparan, asas akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien, seimbang, terpadu, dan mandiri. Ya. Jadi memang setiap undang-undang harus ada filosofisnya seperti itu. Lel, ada yang datang, Lel. Lel. Nah, kemudian, ya masuk, Pak. Kemudian pada pasal 3 ya, kasih kursi lah, Lel. Pada pasal 3-nya itu ada tentang definisi lalu lintas ya. Kemudian angkutan jalan dan pasal 4-nya itu tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang. Nah, kemudian pada pasal 7 itu ada penyelenggara lalu lintas. Nah, penyelenggara ini dia banyak ya. Ada dia itu dari pemerintahan itu sendiri ya, ada itu pengguna jalan kaki ya, ada itu transportasi itu sendiri, kemudian rambu-rambu lalu lintas ya. Selanjutnya ada berkaitan dengan sanksi ya. Kita bisa lihat untuk sanksinya ya. Bentar ya, mungkin untuk sanksi dari lalu lintas ini ada pada bagian akhir ya. Jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas, maka pasal-pasal inilah yang harus dipakai, ya. Kan ya, jauh sekali, banyak kali sih pasalnya ini ya. Hmm. Nah, itu dia ada di pasal akhir ya, pasal-pasal ratusan ya, pasal 300, pasal 200 ya. Jadi memang kalau untuk satu kali pertemuan tidak bisa dibahas. Ada di pasal ratusan untuk sanksi-sanksi. Apa saja yang menjadi sanksi pidananya? Ya, kita lihat ada
eh, pidana kurungan ya paling lama 2 bulan, kemudian denda 500.000 ya. Ada juga pidana kurungan itu paling lama 1 bulan. Ada juga pidana penjara itu paling lama 2 tahun. Ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya. Tetapi kalau dia sudah mengakibatkan kematian, ya, karena ada ya kecelakaan yang mengakibatkan kematian, itu sudah memakai KUH pidana dan dia sudah memakai delik pembunuhan, ya, pasal 38 ya atau 390. Ya, jadi untuk undang-undang lalu lintas ini dia masih melihat kecelakaan itu yang ringan. Artinya ringan ini korban mungkin hanya patah tulang misalnya ya, atau korban ini harus dioperasi atau lecet atau segala macam ya. Itu denda-dendanya itu 500.000. Kemudian ada juga yang 1 sampai 2 juta untuk denda. Kemudian untuk sanksi pidana sendiri itu adalah hukum kurungan atau penjara, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 2 tahun. Ya. Jadi kalau kalian mau lebih detail itu silakan baca pasal-pasal terakhir, pasalnya ratusan itu pada undang-undang lalu lintas. Ya. Oke, nggak banyak-banyak mungkin dari Ibu ya, karena kalian bisa tinggal baca aja ya undang-undang itu. Ya, Ibu hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja, bahwasanya di dalam hukum transportasi itu salah satu yang menjadi payung hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu adalah Undang-Undang Lalu Lintas. Ya, oke. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan, Ibu beri kesempatan. Hari ini kita sekali saja ya, untuk Kamis nanti baru kita buat sekali lagi di jam 4:30 juga. Oke. Silakan ada yang mau bertanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada, pas. Ya, semua sudah paham ya. Jadi Ibu harapkan dibaca undang-undang lalu lintasnya karena ini salah satu payung hukum untuk hukum transportasi. Nah, kita jumpa nanti di hari Kamis, insya Allah ya, Kamis jam 4:30 untuk melanjutkan Zoom kita. Untuk besok, kan ada hukum transportasi ya? Oh, nggak ada ya? Senin lalu ya. Jadi kita nggak usah tatap muka ya. Ibu online kan ada semua karena hanya 4 kali. Ibu pun rumahnya di luar kota gitu. Jadi jauh dari Medan. Karenanya ibu buat sudahlah Zoom saja kalau hanya 4 kali kita Zoom, nanti setelah itu kita kembali ke online lagi gitu ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Kita jumpa di hari Kamis, insya Allah jam 4:30 untuk Zoom yang kedua di dalam minggu ini. Dan minggu depan ya kita Zoom 2 kali lagi juga ya. Karena kita sudah ketertinggalan 3 kali Zoom. Ya, mohon maaf ya, karena Idul Fitri ya kan. Banyak sana sini halal bihalal ya kan. Banyak bersilaturahmi, jadi ya inilah kelas pun tidak terurus ya kan. Kalian pun mungkin pada masih makan kue lebaran ya kan. Jadi belum bisa untuk fokus pada perkuliahan ya. Nah, nanti setelah 4 kali Zoom ya, ini kan Kamis 2, nanti minggu depan 2. Setelah itu kita akan mengadakan UTS ya. Jadi minggu ketiga di bulan 5 ini akan ada ujian tengah semester ya. Jadi prepare lah, sekitar 2 minggu lagi kita akan melaksanakan UTS, prepare untuk buku ya, buku hukum transportasi, kemudian juga undang-undang lalu lintas tadi kalian download, print ya, untuk bahan apa? Untuk bahan ujian tengah semester kalian. Oke? Baik, terima kasih untuk atensinya, Ibu ucapkan kehadirannya ya. Mohon maaf kalau kuliah kita mundur terus ya. Mohon maaf lah ya, namanya Lebaran ya kan, satu tahun sekali ya. Jadi ya beginilah.
halal bihalal sana sini ya kan, silaturahmi sana sini, jadi tak terurus ibu lah kelas-kelas ini. Jadi ibu gas lah ya untuk 2 minggu ini biar kita bisa UTS di minggu selanjutnya. Baik ya, terima kasih ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi